Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hampir 2 minggu saya istirahat oleh karena kesibukan saya di sekolah. Nah, kali ini Joseph Stories akan membahas tentang mimpi. Ya, tentu kita akan bahas dari perspektif kekristenan. Saudaraku, saya mencatat setidaknya ada sekitar 21 mimpi yang tertulis di Alkitab. 15 tercatat pada Perjanjian Lama dan 6 tercatat pada Perjanjian Baru. Yang pertama adalah mimpi Abimelek, di mana Abimelek akan mati karena mengambil perempuan yang sudah bersuami. Dapat kita lihat di Kejadian 20 ayat 3. Mimpi yang kedua adalah mimpi Jakob atau Yakub, di mana Jakob melihat tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampak malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Dapat kita lihat pada Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Mimpi yang ketiga masih dari mimpi Yakub, di mana Yakub disuruh kembali ke kampung nenek moyangnya dan pulang ke negeri sanak saudaranya. Dapat kita lihat di Kejadian 31 ayat 10 sampai 11. Yang keempat adalah mimpi Laban, di mana Tuhan meminta Laban agar tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dapat kita lihat di Kejadian 31 ayat 10 sampai 11. Mimpi yang kelima adalah mimpi Joseph. Mimpi tentang berkas-berkas gandum yang dapat kita lihat pada Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Yang keenam masih dari mimpi Joseph, di mana Joseph melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Dapat kita lihat pada Kejadian 37 ayat 9. Yang ketujuh adalah mimpi juru roti Firaun. Dapat kita lihat pada Kejadian 40 ayat 16 sampai 17. Yang ke-8 adalah mimpi juru minum Firaun. Dapat kita lihat pada Kejadian 40 ayat 10 sampai 11. Yang ke-9 adalah mimpi Firaun, di mana Raja Firaun melihat 7 sapi yang gemuk dan 7 sapi yang kurus. Dapat kita lihat pada Kejadian 41 ayat 1 sampai 4. Yang ke-10 adalah mimpi Firaun tentang padi, di mana Raja Firaun mimpi 7 bulir gandum yang bernas dan 7 bulir gandum yang layu. Dapat kita lihat pada Kejadian 41 ayat 5 sampai 7. Mimpi yang ke-11 adalah mimpi Gideon. Mimpi Gideon tentang sekeping roti jelai. Dapat kita lihat pada Hakim-Hakim 7 ayat 13. Yang ke-12 adalah mimpi Raja Salomo, di mana mimpi Raja Salomo tentang kemurahan Tuhan kepadanya. Dapat kita lihat pada 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 10. Mimpi yang ke-13 adalah mimpi Nebukadnezar tentang patung, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung yang sangat amat besar. Dapat kita lihat pada Daniel 2 ayat 31. Yang ke-14 adalah mimpi Raja Nebukadnezar tentang pohon, di mana Raja Nebukadnezar bermimpi tentang pohon yang tinggi.
dapat kita lihat pada Daniel 4 ayat 10. Dan mimpi yang ke-15 adalah mimpi Daniel. Mimpi Daniel tentang 4 binatang yang besar muncul dari laut. Dapat kita lihat pada Daniel 7 ayat 1 sampai 4. Mimpi yang ke-16 adalah mimpi Joseph suami Maria, di mana Joseph bermimpi tunangan Maria agar tidak ragu memperistri Maria. Dapat kita lihat pada Matius 1 ayat 20. Mimpi yang ke-17 adalah mimpi orang Majus, di mana mimpi orang Majus agar tidak kembali kepada Herodes dan mengambil jalan yang lain. Dapat kita lihat pada Matius 2 ayat 12. Mimpi yang ke-18 adalah mimpi Joseph suami Maria, agar dia membawa Yesus lari ke tanah Mesir. Dapat kita lihat pada Matius 2 ayat 13. Mimpi yang ke-19 adalah mimpi Joseph suami Maria lagi. Kali ini mimpinya tentang agar dia membawa Yesus ke Israel. Dapat kita lihat pada Matius 2 ayat 20. Yang ke-20 masih dari mimpi Joseph, bahwa ia disuruh untuk membawa anak itu, yaitu Yesus, ke wilayah Galilea. Dapat kita lihat pada Matius 2 ayat 22 sampai 23. Yang ke-21 adalah mimpi istri Pilatus, di mana istri Pilatus yang menderita dalam mimpinya. Dapat kita lihat pada Matius 27 ayat 19. Demikian 21 mimpi yang tertulis di Alkitab. Nah, untuk sekarang bagaimana kita menyikapi mimpi sebagai anak Tuhan? Berikut panduan dari Bible untuk kita agar mengerti maksud dari mimpi apabila Tuhan memberikan kita mimpi. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jika kamu berdoa dan merasakan bahwa Tuhan yang memberikannya kepadamu, berdoalah untuk mengujinya dengan Alkitab. Jelas di sini agar apabila kita bermimpi, kita harus mengujinya dengan Bible. Bacalah dan minta hikmat dari Tuhan untuk dapat mengerti mimpi tersebut. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Percayalah bila Tuhan berbicara melalui mimpi, Dia selalu membuat mimpi itu jelas, dan kita mengerti apabila kita sudah menjadi orang percaya.
Orang tidak percaya saja apabila bermimpi dan mimpi itu dari Tuhan. Tuhan memberikan orang untuk mengartikannya, yakni orang lain yang dikasihinya. Contohnya, mimpi juru roti di Mesir dan juga mimpi Herodes. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.